Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 4 mata kuliah Metopen 2. Di sini kami akan membahas mengenai penelitian grounded theory. Sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Susan Anjeli. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari grounded theory dan juga tujuan dari grounded theory. Halo, perkenalkan nama saya Ira Wirda Taufirania. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis penelitian grounded theory dan karakteristik penelitian grounded theory. Halo, nama saya Iqbal Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dan metode dalam penelitian grounded theory. Perkenalkan, nama saya Ali Salam. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan, kekurangan, dan perbedaan. Definisi penelitian grounded theory. Pendekatan grounded theory atau grounded theory approach adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis guna mengembangkan teori dari kancah. Pendekatan ini pertama kali disusun oleh dua orang sosiolog, yaitu Bernie Glaser dan Anselm Strauss. Menurut kedua ilmuwan ini, pendekatan grounded theory merupakan metode ilmiah karena prosedur kerjanya yang dirancang secara cermat sehingga memenuhi kriteria metode ilmiah. Kriteria yang dimaksud adalah adanya signifikansi, kesesuaian antara teori dan observasi, dapat digeneralisasikan, dapat diteliti ulang, adanya ketepatan dan ketelitian, serta bisa dibuktikan. Dan mereka juga mengatakan bahwa penelitian seharusnya memunculkan konsep-konsep atau variabel dan hipotesis berdasarkan data-data nyata yang ada di lapangan. Tujuan penelitian grounded theory. Tujuan dari grounded theory approach adalah teoritisasi data. Teoritisasi data adalah sebuah metode penyusunan teori yang berorientasi tindakan atau interaksi, karena itu cocok digunakan untuk penelitian terhadap perilaku. Penelitian ini tidak bertolak dari suatu teori atau untuk menguji teori, seperti paradigma penelitian kuantitatif, melainkan bertolak dari data menuju suatu teori. Untuk maksud itu, yang diperlukan dalam proses menuju teori itu adalah prosedur yang terencana dan teratur atau sistematis. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu ada karakteristik penelitian grounded theory. Nah, di sini menurut Criswell ada 6 karakteristik dari penelitian grounded theory. Yang pertama yaitu process approach. Nah, dalam penelitian grounded theory ini, proses merujuk pada urutan tindakan-tindakan dan interaksi antar manusia dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan sebuah topik seperti pengalihbahasaan novel Animal Farm ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu theoretical sampling. Instrumen pengumpulan data penelitian grounded theory yaitu penelitinya sendiri. Data-data yang dikumpulkan dapat berbentuk transkrip wawancara, percakapan, catatan wawancara, dokumen publik, buku harian, dan jurnal responden, serta catatan reflektif peneliti. Proses pengumpulan data itu dilaksanakan dengan menggunakan 2 metode, yaitu observasi dan wawancara. Selanjutnya yang ketiga yaitu constant comparative data analysis. Nah, dalam penelitian grounded theory ini, peneliti terlibat dalam proses pengumpulan data, pengelompokan data ke dalam kategori-kategori, pengumpulan data tambahan, dan pembandingan informasi yang baru dengan kategori-kategori yang muncul. Selanjutnya, yang keempat ada teori generation atau penurunan teori. Nah, teori ini disusun oleh peneliti sewaktu mengidentifikasi kategori inti dan kategori-kategori yang menjelaskannya. Karena teori ini dilandaskan pada fenomena yang spesifik, teori ini tidak dapat digeneralisasikan secara meluas pada fenomena lain. Selanjutnya yang kelima ada a core category.
Dari seluruh kategori utama yang diperoleh dari data, peneliti memilih salah satu kategori sebagai inti fenomena dalam rangka merumuskan teorinya. Nah, setelah mengidentifikasi beberapa kategori, kemudian peneliti memilih satu kategori inti sebagai basis penulisan teorinya. Selanjutnya yang ke-6 atau yang terakhir itu ada memo. Nah, memo ini merupakan catatan-catatan yang dibuat peneliti untuk mengkolaborasi ide-ide yang berhubungan dengan data dan kategori yang dikodekan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian grounded theory. Yang pertama yaitu ada classic grounded theory. Pendekatan ini didasarkan pada karya Glasser dan Strauss dan menekankan penemuan teori yang didasarkan pada data. Fokusnya yaitu menghasilkan teori yang menjelaskan fenomena yang dipelajari tanpa dipengaruhi oleh praduga atau teori yang ada. Yang kedua ada constructivist grounded theory. Pendekatan ini didasarkan pada karya Habermas dan menekankan peran peneliti dalam proses pengembangan teori. Fokusnya yaitu pada pemahaman bagaimana individu membangun makna dan menginterpretasikan pengalaman mereka daripada menemukan kebenaran objektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian grounded theory. Apa sih yang digunakan dalam pengambilan data dalam metode penelitian grounded theory? Dalam pengambilan data metode penelitian grounded theory itu menggunakan teknik wawancara. Menurut Creswell, pengumpulan data dalam studi grounded theory merupakan proses zigzag keluar lapangan untuk memperoleh informasi, menganalisis data, dan seterusnya. Partisipan diwawancarai secara teoritis dalam theoretical sampling untuk membentuk teori yang paling baik. Proses pengambilan informasi melalui pengumpulan data dan membandingkannya dengan kategori yang muncul disebut dengan comparative constant. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah penelitian grounded theory. Prosedur melakukan penelitian grounded theory sebagai berikut. Yang pertama itu open coding or substantive coding, yakni peneliti membentuk kategori awal dari informasi tentang fenomena yang dikaji dengan pemisah informasi menjadi segmen-segmen. Di dalam setiap kategori, peneliti menemukan beberapa properties atau subkategori dan mencari data untuk membuat dimensi atau memperlihatkan kemungkinan ekstrim pada continuum properties tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada method of constant comparison, yakni peneliti membandingkan informasi-informasi yang diperoleh. Untuk selanjutnya, melihat persamaan dan perbedaan dari sebuah informasi yang diperoleh. Ketiga, sampling new data. Peneliti mengklarifikasi data-data kasus yang baru yang belum pernah terungkap dalam teori yang ada. Terus yang terakhir, writing a theoretical draft, yakni peneliti mengeksplorasi konsep-konsep baru serta menghubungkannya dengan konsep teori-teori yang sudah ada. Kemudian Casey mengemukakan bahwa ada beberapa langkah-langkah melakukan penelitian grounded theory. Sebagai berikut, yang pertama, tentukan apakah desain grounded theory tepat untuk meneliti masalah penelitian. Kemudian yang kedua, identifikasi proses yang diteliti. Terus yang ketiga, mendapatkan pengesahan dan mencari akses ke setting penelitian. Yang keempat, melakukan prosedur pengumpulan data yang relevan sampai peneliti yakin bahwa data Baik, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari penelitian grounded theory. Ada 3 aspek yang membedakan grounded theory dengan pendekatan penelitian kualitatif lainnya. 1. Peneliti mengikuti prosedur analisis sistematik dalam sebagian besar pendekatan. Grounded theory lebih terstruktur dalam proses pengumpulan data dan analisisnya dibanding model riset kualitatif lain. Meski strateginya sama, misalnya analisis tematik terhadap transkrip wawancara, observasi dan dokumen tertulis. 2. Peneliti memasuki proses riset dengan membawa sedikit mungkin asumsi. Ini berarti menjauhkan diri dari teori yang sudah ada. 3. Peneliti tidak semata-mata bertujuan untuk menguraikan atau menjelaskan, tetapi juga mengkonseptualisasikan dan berupaya keras untuk menghasilkan dan mengembangkan teori.
Selanjutnya adalah perbedaan penelitian grounded theory dengan penelitian etnografi, historis, dan fenomenologi. Adapun perbedaan pertama yakni adalah tujuan. Memahami budaya, memahami peristiwa sejarah, memahami pengalaman individu, mengembangkan teori dari data empiris yang telah dikumpulkan. Perbedaan kedua adalah pendekatan. Ada induktif, ada deduktif, induktif, dan literatif. Perbedaan ketiga adalah metode pengumpulan data. Ada observasi, wawancara, dokumen tertulis, wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Perbedaan keempat adalah gambaran holistik, penjelasan hubungan sebab akibat, wawasan mendalam, pengalaman individu, menghasilkan teori baru yang dihasilkan dari data. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.